Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah hadha sabah sa'ashrahu faidatun al-balaghah minal kitab tafsir Safatut Tafasir li Syekh Al-Alamah Ali As-Sabuni minal ayah 111 ila ayah 115. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah, sastra. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Al-jumlatu i'tiradiyah wa faidatuha bayanan. Tilka amaniyuhum adalah jumlah i'tiradiyah, yaitu yang maknanya itu untuk menjelaskan ayat sebelumnya. Fatlani ad-da'wa wa innaha da'wa kadzibah. Bahwasanya kalau misalkan orang Yahudi atau Nasrani itu hanya mereka yang masuk ke surga itu adalah batil atau sesat, dan itu adalah seruan yang dusta. Ats-tsaniyah, yang kedua, qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Muhammad, berikan alasan kalian. Al-amru huna litabkit wa taqri'. Perintah hatu burhanakum itu adalah ditujukan untuk celaan, bukan perintah. Falaisa indahum hujjah. Maksudnya orang-orang Yahudi atau Nasrani itu tidak memiliki alasan kenapa mereka itu, atau kenapa hanya mereka yang masuk ke surga. Ats-tsalitsah, yang ketiga, man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Khassal wajhi bidzikri li'annahu asyraful a'dha. Allah mengkhususkan wajah untuk disebut karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia. Fal wajhu huna isti'arah 'anil qasdi. Maka wajah di sini adalah perumpamaan untuk yang ditujukan. Maksudnya adalah badan, seluruh badan. Wa tawajjuh wal iqbal 'ala Allahi. Maksudnya adalah menghadap dan mengarahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na aslama wajhahu ay itaslama wa khada'a wa akhlasa amalahu lillah. Dan makna dari aslama wajhahu adalah berserah diri dan tunduk serta rela atau ikhlas dirinya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Wad'a ismu rabbi maudhi'a dhamiril jalalah. Allah meletakkan isim Rabb, yaitu Rabbi ini tadi, di tempat dhamir jalalah, yaitu maksudnya untuk menukar nama Allah yang agung. Lidhari mazid dal lutfi bihi, untuk menampakkan penambahan kelembutan dalam ayat ini. Al-khamisah, yang kelima, qala alladzina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengetahui itu mengatakan, fihi tawbih azim bi ahlil kitab di annahum kharatu nafsihi. Di dalamnya itu ada celaan yang besar kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka itu menipu dirinya sendiri. Ma'a ilmihim, padahal mereka punya ilmu. Fisa lakin man la ya'lamu aslan. As-sadisah, yang keenam, wa man azzamu, dan siapakah yang lebih zalim? Al-istifham bima'na nafyi, ay la ahadun azzamu minhu. Kalimat pertanyaan yang maknanya itu penolakan, yaitu tidak ada yang lebih zalim
dari orang itu. As-sabi'ah, yang ketujuh, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia itu kehinaan. At-tankir ditahwil, pengingkaran dengan cara menakuti. Ay khizyun ha'ilun fadhi'un, yaitu kehinaan yang besar dan menakutkan. La yakadu yusafu lihaulihi, sampai-sampai hampir tidak bisa disifati dengan kehinaan itu. Maksudnya saking hinanya sampai tidak bisa disifati dengan kehinaan. As-tsaniyah, mohon maaf, yang ke-8, alimun, zighah fa'ilun lil mubalaghati, dengan wazan atau dengan bentuk kata fa'ilun, alimun, untuk melebih-lebihkan. Ay wasi'ul ilmi, yaitu maknanya adalah Allah yang memiliki pemahaman yang luas. Jadi dalam ayat 111 sampai 114 ada 8 inti balaghah atau ada 8 unsur sastra. Yang pertama itu ada dalam kata tilka amaniyuhum. Itu adalah jumlah i'tiradiyah, yaitu kalimat yang menjelaskan perkataan sebelumnya, yaitu menjelaskan ungkapan orang-orang Yahudi bahwa hanya mereka yang masuk ke dalam surga. Yang kedua, qul hatu burhanakum. Ini bukanlah kalimat perintah, tapi kalimat celaan. Atau seperti mencela kalau mereka itu sebenarnya tidak memiliki hujjah atau tidak memiliki dalil yang benar tentang hanya mereka yang masuk ke dalam surga. Yang ketiga, man aslama wajhahu lillah. Allah mengkhususkan wajah sebagai anggota badan yang paling mulia. Mengatakan wajah, tapi yang dituju adalah seluruh badan. Yaitu aslama wajhahu lillah adalah berserah diri, tunduk dan rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan seluruh perbuatan hanya untuk Allah. Yang keempat, inda rabbi. Allah mengganti kata yaitu nama Allah dengan Rabbun sebagai untuk menunjukkan kelembutan dalam ayat ini. Yang kelima, qala alladzina la ya'lamuna. Maknanya itu adalah celaan bagi orang-orang ahlul kitab, yaitu sebenarnya itu mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka asal ngomong. Yang keenam, waman adzlamu. Ini bukanlah kalimat pertanyaan, tetapi penolakan, yaitu nggak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang lain untuk pergi ke masjid. Yang ketujuh, lahum fid dunya khizyun. Ini adalah pengingkaran dengan cara menakut-nakuti. Pasti mereka itu mendapat di dunia itu kehinaan yang besar. Yang ke-8, alimun, dengan sigat fa'ilun, yaitu melebih-lebihkan. Maknanya hanya Allah yang memiliki ilmu yang paling luas dan tidak ada orang lain yang dapat melebihinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta qawlan aw fi'lan fataqabbalu i'tidhari wasmahu li. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin. Wa yaftahu 'alaina futuhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.